Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada asisten laboratorium APSI. Sebelumnya kami dari kelompok A4 izin mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai sistem informasi manajemen pengelolaan pesanan. Adapun awalan akan disampaikan oleh Saka mengenai urgensi dari sistem informasi ini. Baik, jadi untuk UMKM yang kami pilih di sini adalah UMKM MNC Production yang bergerak di bidang cendera mata, dan di sini kami lihat untuk UMKM perlu untuk berinovasi untuk mengatasi keterbatasan operasional dan perluas pasar. Untuk pembuatan sistem informasinya sendiri di sini kami harap dapat membantu untuk mengelola pesanan dari UMKM-nya dan mengolah stok secara efektif. Lalu sedangkan websitenya di sini diharapkan dapat memudahkan konsumen untuk mengakses produk dan juga layanan yang dimiliki oleh UMKM. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai program yang telah kami buat. Di sini kami mengelola suatu pengelolaan pesanan dari 4 aktor yang yakni ada admin, lalu ada desainer, produksi, dan delivery. Nah, kita langsung saja mulai dari aktor yang pertama. Di sini ada yang bernama ST untuk mulai di staff pertama dengan admin ST 1. Nah, untuk semua aktor kita akan mengarahkan terlebih dahulu kepada ruang di dashboard. Nah, di sini dia dapat diperuntukkan ketiga fungsi interaksi kepada produksi, desainer, dan delivery dengan keterangan fungsi yang ada di bawah sini. Nah, kita mulai dari yang produksi terlebih dahulu. Di sini dia dapat memeriksa data stok produk yang tersedia. Dan di sini juga dia bisa ngasih note untuk divisi produksi. Misalnya, selamat pagi, uh, ada pesan ABC gitu. Nah, ini nanti akan terlihat di tampilan dari produksi. Nah, selanjutnya kalau dia interaksi kepada desainer, di sini yang pertama pertama dia harus memastikan bahwa ada pembayaran yang masuk. Nah, di sini dia menginput pembayaran, dapat mengedit, menghapus, dan juga merefreshnya. Ketika pembayaran sudah ada, nanti di sini dia masukkan antrian desain berdasarkan kode pembayaran yang ada. Antrian desain ini baru memasukkan rincian seperti ID produk, nama produk, request-annya, dan jumlah pengiriman serta lokasi pengirimannya seperti apa. Nah, kemudian nanti dari tim desainer akan mengelola penerimaan pesanan, dan juga dia akan mengirimkan desain yang diminta dari request desain ini, mengirim link desainnya, dan di situ nanti akan diverifikasi desain dari pihak si desainer ini, di mana desainer ini akan tentunya akan uh, yang akan berkomunikasi dengan penggunanya gitu, dengan pelanggannya gitu. Nah, di sini jadi dia memverifikasi desain untuk selanjutnya bakal bisa dibuat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini admin juga dapat berinteraksi dengan delivery, di mana di sini dalam hal dia memantau seberapa jauh proses dari pelanggan dalam hal pengemasan dan pengiriman. Apakah si pesanan dari pelanggan A itu sedang dikemas atau sudah dikirim dan sebagainya. Nah, itu dari admin. Selanjutnya kita log out terlebih dahulu, terus kita masuk ke faktor yang kedua, ada Agung dengan ID 2 di sini sebagai desainer. Nah, kita langsung saja login. Nah, di desainer ini hanya kontak kepada dua aktor, yakni admin dan produksi. Nah, di admin kita masuk yang pertama. Fungsi yang pertama, dia mengecek pembayaran terlebih dahulu. Sebelum dia desain, tentunya dia harus memastikan juga sekali lagi kalau misal pesanan itu telah dibayar. Selanjutnya ada verifikasi antrian. Dari tadi antrian yang sudah masuk, di sini dia verifikasi antrian untuk memberitahu bahwa dia tuh antrian itu sudah diterima oleh tim desain dan akan segera diberikan desainnya. Kemudian di sini dia mengelola feedback desainnya. Dia kayak tadi yang untuk masuk, dia untuk ngasih kiriman ke admin buat ngasih tahu kalau ini loh desainnya gitu, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya udah dapat verifikasi desain, di sini baru dia uh, dari admin ya, dia bisa mengelola perintah produksi ke tim produksi bahwa desain tersebut udah bisa dibuat gitu, dengan tadi ada feedback, perintah, lalu ada link desain sama link mockup-nya atau link 3D-nya gitu. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke tim produksi yang akan uh, melanjutkan prosesnya. Di sini produksi ada aktor yang ketiga bernama Able. Di sini dengan ID 3 jabatan produksi.
password. Nah, kita masuk di produksi ini dia berkomunikasi dengan 3 aktor lainnya. Yang pertama dengan admin tadi, baik lagi di sini ada pesan yang tadi disampaikan di awal ya, "Selamat pagi, ada pesanan ABC." Di sini juga produksi bisa ngasih tahu kalau misalnya stok produk A menipis. Nah, tipis. Nah, ini nanti akan terpantau di bagian si admin. Lanjut di sini dia juga bisa melihat mengelola data stok produk. Lalu selanjutnya desainer. Desainer di sini ada verifikasi perintah produksi yang tadi telah disampaikan bahwa produksi menerima informasi perintah produksi dan akan segera diproduksi gitu. Nah, setelah dia produksi, dia berkomunikasi dengan delivery dengan mengelola request quality control untuk selanjutnya diperiksa dulu sekalian sama delivery untuk seputar si quality control-nya. Nah, terakhir kita masuk ke aktor yang terakhir ada Ponijan sebagai delivery. Nah, tadi sorry, oke. Nah, di sini kita masuk ke Ponijan, di mana di sini delivery berinteraksi dengan 2 aktor yakni admin dan produksi. Di mana di admin dia memverifikasi request-an quality control yang ada. Selanjutnya di produksi dia mengolah informasi, apakah mana yang sudah dikemas dan mana mana yang sudah dikirim berdasarkan informasi yang ada di gambar seperti ini. Nah, mungkin cukup untuk secara singkat dan cepat mengenai pemaparan program, dilanjutkan dengan waktu yang terbatas ke penjabaran website. No? Oke, untuk website sendiri, yang pertama di sini halaman pertama dilanjutkan dengan komitmen perusahaan menjelaskan gimana UMKM ini berjalan, menjelaskan tentang desain, terus ketahanan barangnya, pelayanan, dan juga harga yang disediakan. Selanjutnya untuk layanan sendiri, next aja. Bawahnya yuk. Oke. Di sini dari UMKM menyediakan mulai dari konsultasi desain, kustomisasi di produk, pengemasan spesial hingga garansi. Selanjutnya untuk layanan tambahan juga menyediakan untuk eh, distributor tambahan, agen ataupun reseller. Jika dipencet hubungin admin itu akan masuk langsung ke WA adminnya. Selanjutnya untuk di sini juga dipaparkan produk-produknya, juga ada linknya yang akan langsung masuk ke link Shopee-nya. Di sini juga selanjutnya ada produk-produk terlarisnya, ada tumbler, terus tote bag, juga gantungan kunci. Kemudian ada frequently asked question yang dikumpulkan oleh admin, ditampilkan di sini, juga ada jawabannya. Kemudian untuk tim sendiri, di sini ada 4 orang, mulai dari admin ada ST, desainer Agung, Apleh pada produksi, dan Ponijan di delivery. Kemudian untuk call to action-nya, di sini untuk tombol hubungi layanan pelanggan, nantinya juga saat dipencet akan masuk langsung ke WA adminnya. Kemudian testimoni yang dikumpulkan dari pelanggan-pelanggan untuk berita terkini, jika dipencet akan langsung masuk ke blog. Yang terakhir untuk kontak, di sini terdapat alamat, telepon, email, dan jam buka dari toko tersebut. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari informasi program, website, serta urgensi dari permasalahan dari sistem informasi yang kami buat. Kami dari kelompok A4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.